Halo, aku Marta Chandra Priyanti. Di sini aku akan berbagi opini. Beberapa waktu yang lalu, aku membaca sebuah artikel di salah satu portal berita internasional di mana ada peneliti dari Inggris yang mencoba mengembangkan model AI untuk mendeteksi hate speech atau ujaran kebencian di sosial media. Teman-teman pernah dengar nggak sih kalau Indonesia itu dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kesopanan pengguna internet terendah di Asia Tenggara berdasarkan laporan yang dirilis oleh Microsoft pada akhir Februari 2021 yang lalu. Wah, memprihatinkan ya teman-teman. Tetapi ini sejalan sih dengan perkembangan teknologi informasi, maka tantangannya pun semakin bertambah. Teknologi informasi itu seperti pisau bermata dua, di mana terdapat dampak positif, namun di sisi lain ada juga dampak negatifnya apabila tidak digunakan dengan bijaksana. Kalian tahu nggak sih, kalau menurut Badan Pusat Statistik dari hasil pendataan survei Susenas pada tahun 2021, sebanyak 62,10% populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021. Bayangkan ya, di tahun ini 2023 pasti sudah pesat naiknya. Kemudian hal ini selaras dengan harga internet mobile di Indonesia yang digadang-gadang merupakan yang termurah di ASEAN pada 2021 berdasarkan laporan cable.co.uk. Kalian pernah gak sih menjumpai hate speech di sosial media kalian? Misal saat kalian scroll TikTok ataupun Instagram ataupun sosial media yang lain. Kalau aku sih cukup sering. Tapi bukan aku. Aku melihat misal ada VT ataupun pos-posan yang emang di komennya itu isinya hate speech. Ada yang banyak banget, ada yang cuma beberapa. Contohnya ini. Bisa dilihat ya, ada yang mulai dari masih ringan, sedang sampai yang berat, sampai menjalar kemana-mana, body shaming lah, tentang hal yang sudah tidak ada sangkut pautnya jauh sekali dari konteks yang dibicarakan. Kalian tahu tidak sih kalau negara itu menjamin kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini terdapat pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Akan tetapi, kebebasan itu harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita memiliki UU ITE di mana itu mengatur kita untuk tidak semena-mena dalam berkomentar ataupun mengeluarkan kata-kata di media elektronik. Fakta-fakta yang sudah aku sebutin sebelumnya itu kontras dengan title ataupun julukan Indonesia sebagai salah satu negara paling ramah di dunia, dikutip dari CNN Indonesia. Internations melakukan jejak pendapat terhadap lebih dari 70% turis dunia tentang keramahan penduduk sebuah negara yang jadi salah satu pertimbangan mereka untuk memilih destinasi liburan. Menarik. Bisa gitu ya? Padahal Indonesia negara teramah. Lalu mengapa komentarnya paling tidak sopan se-Asia Tenggara? That's the question. Aku memiliki sebuah mimpi untuk Indonesia, apalagi dengan kemajuan teknologi di mana tadi juga ada manfaatan AI untuk
mengurangi hate speech di sosial media dan mungkin nanti akan berkembang. Ini kan masih dalam tahap penelitian ya. Semoga nanti bisa direalisasikan dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Indonesia tidak hanya ramah terhadap turis, tetapi seharusnya juga kepada rakyat lokal ataupun penduduk lokal. Untuk apa Indonesia dikenal oleh turis sebagai negara paling ramah, tetapi terdapat perpecahan di dalamnya? Apakah Indonesia ramah hanya di real life saja dan tidak ramah di dunia maya? Apakah begitu? Rasanya tidak ya. Langkah lebih baik jika keduanya itu berjalan dengan seimbang dan selaras. Hendaknya kita fokus untuk memperbaiki diri, bukannya menghakimi orang lain. Kita harus bercermin terlebih dahulu untuk meningkatkan skill kita sebagai generasi muda untuk membangun bangsa sehingga dapat tercapai Indonesia Golden 2045. Kita yang harus mengkontrol teknologi, bukan teknologi yang mengontrol kita. Mau dibawa ke arah mana negara kita ini jika kita kalah smart dengan telepon genggam yang kita bawa sehari-hari? Tidak hanya smart, tapi beretitude itu penting.